Selamat pagi anak-anak terkasih, jumpa kembali bersama Ibu Guru Helen dalam belajar matematika. Apa kabar kalian di hari ini? Ibu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa untuk mengawali proses belajar kita di hari ini. Anak-anak terkasih, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang logaritma. Kita akan melihat pengertian logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C, di mana A merupakan pokok atau basis, B merupakan numerus atau yang dilogaritmakan, dan C merupakan hasil logaritma dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat hubungan perpangkatan dan logaritma. Dalam bentuk perpangkatan, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka, dalam bentuk logaritma yaitu 3 log 81 sama dengan 4. Dalam bentuk perpangkatan, 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Maka bentuk logaritmanya adalah 3 log 1/81 sama dengan min 4. Sedangkan dalam bentuk 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Maka bentuk logaritma yaitu 4 log 8 sama dengan 3/2. Jika nilai A sama dengan 10 atau pokok atau basisnya 10, biasanya tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Sebagai contoh, jika 10 pangkat 3 sama dengan 1000, maka dalam bentuk logaritma menjadi log 1000 sama dengan 3. Jadi ingat, untuk bilangan pokok 10 dalam logaritma, maka tidak perlu ditulis. Dan khusus untuk logaritma 10, itu ada nilainya yang diatur dalam suatu tabel. Namun biasanya untuk menyelesaikan soal-soal logaritma basis 10 biasanya dicantumkan nilai-nilai logaritmanya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. 1. A log M kali N sama dengan A log M tambah A log N. Artinya, logaritma dari suatu perkalian sama dengan penjumlahan dari logaritma faktor-faktor perkalian tersebut. 2. A log M bagi N sama dengan A log M kurang A log N. Artinya, logaritma dari suatu pembagian sama dengan
pengurangan dari logaritma faktor pembagian tersebut. 3. A log M pangkat N sama dengan N kali A log M. Artinya, logaritma dari suatu bilangan berpangkat sama dengan perkalian pangkat tersebut dengan logaritmanya. 4. A log B sama dengan P log B per P log A. Ini sifat untuk mengubah bilangan pokok atau basis dari suatu logaritma. 5. A log B sama dengan 1 per B log A. 6. A pangkat N log B sama dengan 1 per N kali A log B. Kita lanjut. 7. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali dengan A log B. 8. A pangkat A log B sama dengan B. 9. A log 1 sama dengan 0. 10. A log A sama dengan 1. 11. A log B dikali B log P sama dengan A log P. Kita lihat contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, 5 log 125 sama dengan 5 log 5 pangkat 3. 125 diubah ke bilangan berpangkat. Lalu, kita gunakan sifat ketiga, maka pangkat 3 dari 5 kita turunkan menjadi perkalian, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 5 log 5. Lalu kita gunakan sifat ke-10, 5 log 5 sama dengan 1, maka hasilnya menjadi 3 kali 1, sehingga hasilnya adalah 3. Maka 5 log 125 sama dengan 3. Soal yang kedua, 6 log 9 tambah 2 kali 6 log 2 kurang 2 kali 6 log 36 sama dengan 6 log 9 tambah 6 log 2 pangkat 2 kurang 6 log 36 pangkat 2. Yaitu berdasarkan sifat ketiga, maka perkalian itu merupakan pangkat. Jadi 2 yang dikalikan dengan 6 log 2 itu dari 2 pangkat 2. Lalu 2 yang dikalikan dengan 6 log 36, 2-nya itu berasal dari 36 pangkat 2. Jadi kita kembalikan pangkatnya. Sama dengan 6 log 3 pangkat 2 tambah 6 log 2 pangkat 2 kurang 6 log 36 pangkat 2. Yaitu sifat ke-1 dan kedua yang kita gunakan, maka hasilnya menjadi 6 log 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 per 36 pangkat 2. Karena sifat yang pertama itu perkalian dari suatu logaritma merupakan penjumlahan dari logaritma faktor-faktor perkaliannya. Maka 6 log 3 pangkat 2 tambah 6 log 2 pangkat 2 menjadi 6 log 3 pangkat 2 dikali
2 pangkat 2. Lalu karena dikurang dengan 6 log 36 pangkat 2, maka menjadi pembagian. Sehingga hasilnya 6 log 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 36 pangkat 2. Lalu langkah yang ketiga, 4, dan yang kelima, yaitu kita gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Setelah itu kita lanjutkan dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka min 2 dari 6 pangkat min 2 turun menjadi perkalian, yaitu min 2 dikali 6 log 6. Lalu sifat yang ke-10, 6 log 6 sama dengan 1 dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2. Jadi inti dari mengerjakan soal-soal logaritma yaitu kita mencari hubungan soal-soal sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kita lanjutkan dengan soal yang berikut. Diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Tentukan log 18. Jadi, seperti yang Ibu sudah katakan sebelumnya, bahwa untuk logaritma basis 10, basis atau bilangan pokoknya tidak perlu dituliskan dan ada nilai dari logaritmanya. Dan selalu dicantumkan di dalam soal. Seperti pada soal ini yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Maka, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang pertama adalah kita cari faktor perkalian dari yang dilogaritmakan. Jadi seperti pada soal yaitu 18, maka kita cari faktor dari 18. Faktor yang kita cari, yang kita utamakan yaitu yang ada bilangan berpangkatnya. Jadi misalnya 18, kalau faktor perkaliannya kan bisa 6 kali 3. Tapi baik 6 maupun 3 bukan merupakan bilangan berpangkat. Maka yang seperti ini tidak bisa kita gunakan. Kita cari faktor-faktor perkalian yang lain. Misalnya 9 kali 2 sama dengan 18. Maka faktor perkalian dari 18 adalah 9 dan 2, di mana 9 merupakan bilangan berpangkat. Sehingga faktor perkalian yang seperti ini yang kita gunakan. Maka kita ganti log 18 sama dengan log 9 kali 2. Sehingga berdasarkan sifat yang ke-1, maka hasilnya menjadi log 9 tambah log 2. Lalu 9 kita ubah ke bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi log 3 pangkat 2 tambah log 2. Lalu dengan menggunakan sifat yang ketiga, maka pangkat 2 dari 3 pangkat 2 itu diturunkan menjadi perkalian. Jadi 2 dikalikan dengan log 3 ditambah dengan log 2. Lalu log 3 dan log 2 masing-masing kita masukkan nilainya. Jadi log 3 kita ganti dengan 0,477 dan log 2 kita ganti dengan 0,301. Maka setelah kita kalikan 2 dengan 0,477, hasilnya adalah 0,954 ditambah 0,301, hasilnya adalah 1,255. Sehingga nilai dari log 18 sama dengan 1,255.
Jadi ingat sekali lagi, untuk menyelesaikan soal-soal logaritma, kita harus paham dan mencari hubungan antara soal-soal tersebut yang cocok atau sesuai dengan sifat-sifatnya, sehingga dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soalnya. Demikian pembahasan Ibu Guru tentang logaritma. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat dalam belajar.